Ya, vonis bebas anak mantan anggota DPR Gregorius Ronald Tanur dibatalkan. Sebab dibalik bebasnya terdakwa terendus suap puluhan miliar rupiah kepada 3 anggota majelis hakim. Simak cerita lengkapnya dalam diskusi. Yang lagi jadi sorotan nih, vonis bebas anak mantan anggota DPR Gregorius Ronald Tanur dibatalkan. Ada suap puluhan miliar rupiah yang disebut pelicin vonis bebas itu. 3 hakimnya diringkus dan jadi tersangka. Tapi yang jadi pertanyaan, kok cuma pengacara Ronald sih yang jadi tersangka pemberi suap? Kita diskusi. Ya ini dolar ini Pak ya. Nah nih. Nah, ini dari tadi kalau Bapak bilang. Loh, kok Bapak bilang sudah tahu? Itu. Dolar Amerika, dolar Singapura, ringgit Malaysia, hingga yen Jepang. Ini dia nih, tumpukan mata uang asing buat nyuap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya. Kita keluar dulu ya. Keluar. Tapi Bapak jangan. Bapak ikut Pak. Ikut ya. Hitung-hitung. Belum lagi uang rupiahnya, totalnya 20 miliar rupiah. Nah, ternyata sejak vonis bebas Ronald Tanur bulan Juli lalu, 3 hakim pengadilan negeri Surabaya udah langsung dipantau Kejaksaan Agung. Nah, dengan bukti yang didapat, 3-tiganya langsung diringkus. Ini ketiga hakim itu, Hakim Ketua Erin Tuah Damanik serta 2 anggotanya, Heru Hanindyo dan Mangapul. Kalau wanita yang pakai baju orange dan masker putih di belakang mereka, Lisa Rahmat, pengacara Tanur. Keempatnya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Vonis bebas Ronald Tanur 24 Juli lalu itu mengusik rasa keadilan dan sukses dapat kecaman. Status ayah terdakwa Edward Tanur yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI memicu kecurigaan. Hakimnya saat itu mementahkan semua fakta persidangan. Padahal ada hasil rekonstruksi, keterangan saksi sampai bukti CCTV Ronald yang terlihat menendang hingga memukul kepala kekasihnya, Dini Sera Afrianti dengan botol minuman. Ronald bahkan melindas Dini yang sudah terkapar. Hasil visum, korban Dini menderita banyak luka. Nah, hakim malah memutuskan penyebab kematian Dini bukan dianiaya, tapi akibat penyakit lain karena minuman beralkohol. Gimana nggak jadi kontroversi? Tapi tunggu dulu, kalau ada yang menerima suap, pastinya ada pemberi suapnya dong. Tapi kok cuma pengacara Ronald Tanur aja sih yang jadi tersangka pemberi suap? Ya pasti, karena tidak ada pengacara yang menjadi Departemen Sosial. Ya, Kementerian Sosial artinya dengan uangnya, gara-gara dia mau membebaskan klien, dia keluarkan uangnya gitu. Nggak mungkin itu. Meskipun secara de facto umpamanya diambil dari rekeningnya, tetapi itu pasti uang-uang yang diberikan atau diserahkan kepada pengacara oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan terdakwa, apakah itu saudara, apakah itu perusahaan atau siapapun gitu. Nah, karena itu menurut saya yang akan dijadikan tersangka tidak terbatas pada hakim dan pengacara yang memberikan, penerima dan pemberi yang memberikan, tetapi juga sumber uangnya dari mana gitu ya, atau pihak-pihak yang kemudian juga membantu terjadinya peristiwa penyuapan ini. Mahkamah Agung akhirnya membatalkan vonis bebas Ronald Tanur dan diganti menjadi hukuman 5 tahun penjara. Nah, tapi ini juga masih di bawah tuntutan jaksa, hukuman 12 tahun penjara dan restitusi kepada ahli waris korban 263 juta rupiah. Sudah tepatkah? Nah, saya kira itu terlalu rendah. Nah, ini kan baru putusan kasasi kalau nggak salah ini ya. Karena bebas di pengadilan kemudian kasasi. Saya kira jaksa atau negara masih bisa melakukan upaya hukum yaitu PK gitu, bahwa apa yang dijatuhkan oleh majelis kasasi itu tidak memenuhi rasa keadilan. Dengan fakta persidangan yang seperti itu, 5 tahun itu buat orang yang sengaja membiarkan orang lain meninggal dunia padahal dia bisa menolongnya gitu ya, itu sudah bisa dikualifikasi sebagai pembunuhan sengaja membunuh dan sengaja merencanakan pembunuhan. Karena itu seharusnya ya paling tidak menurut saya seumur hidup. Gimana pun juga kasus ini kembali mencoreng Lembaga Peradilan Indonesia, institusi yang harusnya jadi benteng keadilan rakyat.
Udah cukup harusnya istilah hukum tumpul ke atas. Gimana menurut kalian?